Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi berada bersama dalam Calvary Ministry. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke surga. Seperti kita ketahui saat ini, kita sekarang sedang memperingati hari Yesus naik ke surga. Kalau saya pelajari firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke surga ini, dapat kita lihat secara garis besar bahwa ada 4 manfaat dengan kenaikannya Yesus ke surga ini. Dan keempat manfaat ini akan saya sampaikan secara berseri. Nah, untuk itu pada kesempatan ini akan saya sampaikan manfaat yang pertama. Manfaat yang pertama tentang kenaikan Yesus ke surga adalah di surga Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Untuk itu kita lihat di dalam surat Filipi. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Kalau kita pelajari ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, saya akan sampaikan seperti ini. Ayat 8 berkata begini. Dalam keadaan manusia, ia yaitu Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan di sini katakan dia sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus sudah memberikan contoh yang jelas bagaimana merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib Kalvari sana. Puji Tuhan. Mengapa Yesus sampai merendahkan diri sedemikian rupa bahkan sampai mati di kayu salib? Secara fakta Alkitab katakan bahwa semuanya itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, maut, dan neraka. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata begini. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Yesus telah pikul. Dia sendiri yang pikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi di dalam tubuhnya dia pikul segala dosa kita. Seluruh umat manusia yang berdosa ini dipikul dosanya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk
kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inilah yang Yesus alami. Dia merendahkan diri bahkan sampai mati. Di dalam ayat yang berkaitan dengan ayat yang kita baca di Yesaya 53 berkata, Perjanjian Lama, Yesaya 53, ayatnya yang ke-5 berkata begini. Tetapi dia, itu Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Jadi pemberontakan kita dan kejahatan kita. Itu semua yang tadi dikatakan adalah dosa yang kita lakukan. Dosa yang paling berat itu adalah dosa memberontak kepada Tuhan atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena kasih-Nya, Yesus yang begitu penuh dengan kasih, dia datang rela mengorbankan hidupnya dengan merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Ini Yesus kita. Ibrani 5 ayat 8 berkata begini. Ibrani 5 ayat 8 saya mau kaitkan. Ibrani 5 ayat 8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak Allah maksudnya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Artinya ketika menghadapi penderitaan yang berat karena dosa pemberontakan kita, itu Yesus telah belajar bagaimana dia tetap menderita. Dia bertahan dalam penderitaan. Ini contoh yang begitu nyata dalam hidup kita, sehingga kita walaupun kita mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan yang berat, kita rasa-rasanya hidup ini tertekan, hidup ini tidak bisa berbuat apa-apa, secara ekonomi hancur, secara kesehatan juga terganggu dan sebagainya, sehingga kita merasa ada dalam penderitaannya. Tetapi Yesus sudah berikan contoh kepada kita supaya kita taat dari apa yang kita hadapi, yaitu penderitaan kita ini. Puji Tuhan. Selanjutnya, saya ajak kita lihat kembali ke Filipi pasal 2. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Filipi 2 ayat 9 berkata begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya, karena Yesus telah merendahkan diri sampai mati dan mati di kayu salib karena menebus dosa-dosa kita, maka Allah yang dari tempat yang maha tinggi itu menilik perbuatan Yesus itu, memperhatikan karya Yesus itu, maka ayat 9 katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan dia artinya Allah mengangkat dia sampai di sorga, di tempat yang maha tinggi. Dan di sana kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di atas daripada nama Yesus. Itulah sebabnya kita coba lihat di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-20 dan 21 berkata begini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi Yesus yang mati di kayu salib kemudian dikuburkan, tetapi kuasa Allah sanggup membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Ayat 21 katakan, jauh lebih tinggi dari segala
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kuasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jauh lebih tinggi. Inilah posisi Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, di sorga dia dikaruniakan nama di atas segala nama oleh Bapa di sorga. Luar biasa Yesus ini. Jauh lebih tinggi dari segala nama yang ada. Itulah nama Yesus. Di dalam Kolose pasal 2 juga sangat jelas dikatakan, Kolose 2 dikatakan begini, ayatnya yang ke-10b. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Itulah Yesus. Jadi karena dia di tempat yang paling tinggi di atas segala nama yang ada, maka dialah yang pegang yang namanya semua pemerintah dan penguasa. Dia yang kendalikan. Itulah Yesus. Sebab itu Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi itu ada dalam tanganku. Kita bersyukur karena kita memiliki Yesus yang namanya memiliki nama di atas segala nama. Ayat 10 katakan. Kembali lagi ke Filipi pasal 2. Ayat 10 berkata begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi kepada Yesus dianugerahkan, diberikan nama di atas segala nama, supaya segala, di sini katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Yang penguasa langit itu adalah segala roh-roh jahat di udara. Itu adalah kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang senantiasa mau menghancurkan umat Tuhan. Kuasa ini semua itu dibuat bertekuk lutut kepada nama Yesus. Luar biasa nama Yesus ya. Segala yang di langit dan segala yang ada di atas bumi. Siapa itu? Semua manusia. Manusia yang memberontak. Manusia yang mau diperalat oleh iblis. Kuasa kegelapan itu. Mereka semua itu di sini dikatakan bertekuk lutut kepada nama Yesus. Semua. Sekarang banyak manusia diperalat oleh iblis. Diperalat oleh kuasa kegelapan. Untuk melawan, untuk memberontak kepada Yesus, kepada nama Yesus itu. Tetapi ayat dikatakan, mereka semua bertekuk lutut. Dan yang ketiga dikatakan, segala yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi, apa itu di bawah bumi? Di bawah bumi itu adalah kuasa maut, kuasa kematian. Sekarang ini manusia ditakut-takuti, penuh dengan kekhawatiran, takut mati. Apalagi menghadapi pandemi COVID-19. Begitu rasa-rasanya sudah mulai agak lemah, kita penuh dengan kekhawatiran. Padahal itu adalah domplengan daripada si iblis. Jadi kuasa kematian itu sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Artinya nama Yesus itu mengalahkan kuasa kematian. Dan buktinya Yesus bangkit dari antara orang mati. Oleh kuasa kebangkitannya dia. Di Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama, telah membuat segala-galanya bertekuk lutut kepada nama Yesus. Dan ayat yang ke-11 berkata, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi semua bertekuk lutut karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Sekarang di ayat 11 katakan, semua lidah
semua manusia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nama Yesus betul-betul berkuasa. Firman Tuhan katakan, nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa. Saya ingin menunjukkan tentang nama Yesus yang berkuasa. Itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3, ayatnya yang ke-3 mulai. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap, jadi Yohanes dan Petrus menatap dia, kemudian berkata kepada si pengemis ini, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai," yang dimiliki oleh Yesus, "apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Apa itu? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, orang yang lumpuh itu, dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melompat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini jelas seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Dia hanya meminta-minta di pintu bait Allah. Ketika Yohanes Petrus itu lewat di pintu bait Allah itu karena mau pergi sembahyang, dia melihat, oh ini ada 2 orang lewat. Dia mau meminta sedekah. Padahal Petrus tidak punya uang. Emas perak dia tidak punya. Dia berbicara tentang harta dia tidak punya. Tetapi yang dia punya adalah nama Yesus. Dengan nama Yesus yang berkuasa itu, nama Yesus, nama di atas segala nama itu, dikatakan, dia bilang, dalam nama Yesus, berjalanlah. Diperintahkan, dalam nama Yesus, berjalanlah. Orang itu bukan saja berjalan. Ayat ini katakan, seketika juga itu, kuatlah kaki dan mata kakinya, dan orang itu melompat-lompat. Coba bisa bayangkan, selama 38 tahun lumpuh, tetapi dengan nama Yesus, dia bisa berjalan bahkan berlompat-lompat seketika itu juga. Karena apa? Karena nama Yesus berkuasa. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita yang yakin bahwa Yesus itu adalah milik kita dan kita adalah milik Yesus, kita harus berani menggunakan nama Yesus karena nama Yesus itu berkuasa. Kita tolak dengan nama Yesus, tolak penyakit, tolak setiap kelemahan, tolak setiap perbuatan iblis, dan dia akan lari daripada kita. Di dalam Markus dikatakan begini. Injil Markus pasal 16, Markus 16 ayat 17 berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka tanda-tanda ini, ada tanda-tanda yang akan menyertai. Mereka, yaitu orang yang percaya itu, akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Yesus. Demi nama Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan mengusir setan-setan. Ini kuasa nama Yesus. Bukan kita. Kita ini biasa saja. Sama dengan orang lain. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus yang sudah merendahkan diri. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka Allah memperhatikan Yesus itu. Dia mengangkat Yesus. Yesus naik ke surga. Dan di surga sana dia diberikan. Dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya semua, segala sesuatu yang namanya di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Semua bertekuk lutut, menyerah takluk kepada nama Yesus.
Dan kepada kita yang percaya kepada Yesus dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Kita usir setan-setan. Di dalam ayat 18b katakan, mereka itu orang-orang yang percaya kepada Yesus ini akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Meletakkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Ini firman Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam bentuk tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, nyata. Firman Tuhan katakan, kalau kita usir setan itu dalam nama Yesus, dia akan lari. Kalau kita tumpang tangan atas orang sakit itu sembuh. Tadi kita sudah lihat di Kisah Rasul pasal 3. Yohanes dan Petrus, ketika orang lumpuh itu ada depan mereka, dia perintahkan dalam nama Yesus, berjalanlah. Maka orang itu oleh kuasa yang ajaib dari nama Yesus itu, maka dia bisa berjalan, bahkan berlompat-lompat. Haleluya, puji Tuhan. Dan sekarang di ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lidah, siapapun yang punya lidah, semua manusia yang punya lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tetapi fakta menunjukkan saat ini bahwa di bumi ini ada sebagian yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan ada sebagian yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, bagi mereka yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu sudah terjamin kehidupannya. Bahwa mereka satu kali kelak akan bersama dengan Yesus, tinggal kekal di sorga selama-lamanya. Ini. Hasilnya kalau percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus, ikut Yesus selama ada di bumi ini, maka ketika kita mati atau ketika Yesus datang, kita akan bersama dengan Yesus di sorga. Kita senang selama-lamanya di sorga. Kita bersama memuji-muji, menyembah Yesus, mengagungkan Yesus. Dan damai sejahtera, sukacita memenuhi hidup kita. Itulah hidup senang selama-lamanya di sorga. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Bahkan bukan tidak percaya saja, tetapi justru mereka memberontak, melawan Yesus yang adalah Tuhan itu. Apa hasilnya? Mereka-mereka yang tidak percaya kepada Yesus, yang memberontak kepada Yesus, Alkitab katakan mereka akan masuk dalam neraka. Tempat mereka ada di neraka. Wahyu pasal 20 katakan begini. Wahyu 20 ayat 10 berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka, ya mereka tadi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah disesatkan oleh iblis. Iblis sesatkan mereka sehingga mereka tolak Yesus. Mereka berontak kepada Yesus. Dan mereka yang iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka ngapain di sana? Menyanyi? Tidak. Mereka di neraka dikatakan di sini disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Disiksa siang malam sampai selama-lamanya di neraka dengan api dan belerang. Bagi siapa? Bukan bagi kita yang percaya kepada Yesus, tetapi bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan ayat 14 katakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi semua orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerangnya, disiksa siang dan malam. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, nama mereka tidak tertulis di kitab Al-Hayat. Kalau kita percaya kepada Yesus,
Alkitab katakan, nama kita tercatat di kitab kehidupan. Di sana ada nama kita. Nama kita ada di dalam kitab di sorga sana. Dan kita bersyukur kita masuk dalam sorga yang kekal selama-lamanya. Jadi, kembali ke dalam Filipi tadi. Jadi, kita bisa melihat bahwa ada dua kelompok orang. Ada orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, dan ada orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi, ayat 11 ini katakan, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua lidah. Artinya, suatu saat dinubuatkan oleh ayat ini, bahwa semua manusia pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Pasti mengaku. Tetapi persoalannya, ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan sedang masih hidup di dunia ini, dan ada mengaku pada saat mereka sudah masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang itu. Disiksa siang dan malam. Pada waktu mereka disiksa di dalam api belerang itu, mereka melihat ke atas, lihat ke sorga. Kemudian mereka melihat ada Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Wah, begitu indah, begitu damai, penuh dengan kemuliaan. Oh, bersorak-sorai, haleluya, puji Tuhan. Sementara mereka yang tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, mereka disiksa siang dan malam di dalam api neraka. Pada saat itu, ketika mereka melihat Yesus dan orang-orang percaya, mereka percaya dan mereka katakan, betul, Engkaulah Tuhan. Mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi sudah di neraka. Tidak ada jalan keluar lagi. Di sanalah mereka menyesal. Kenapa selama saya masih hidup, ada orang yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada yang menjelaskan bahwa Yesus mati kayu salib, darahnya tertumpah untuk tebus dosa. Kok kenapa saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia penuh dengan penyesalan. Dan penyesalan ini menekan jiwanya. Dia menderita bukan saja secara fisik oleh api dan belerang, tetapi jiwanya itu merasa penyesalan yang luar biasa. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan ini. Setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, dan engkau mengerti firman Tuhan ini, bahwa Yesus mempunyai nama di atas segala nama. Dan nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa untuk menyelamatkan kita, berkuasa untuk menyembuhkan kita, berkuasa untuk memberikan kemenangan ketika ada dalam persoalan. Kalau kita percaya, ambil keputusan saat ini juga, maka kita akan terhindar dari api neraka. Lautan api yang belerang itu. Saat ini, ambil keputusan. Katakan, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, mari masuk Yesus. Masuklah dalam hidupku. Bertahta dalam hidupku. Aku serahkan hidupku kepada Engkau secara sadar. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Puji Tuhan. Percaya bahwa bagi Tuhan segala-galanya bisa diatasi. Bagi Yesus segala-galanya indah. Karena dia menjamin kita pasti masuk ke dalam surga yang kekal. Kenapa? Karena dia memiliki nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.